pada kebahagiaan abadi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hal ini mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada agama yang benar. Sebenarnya poin yang terakhir, bahwa agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi. Bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin masuk surga itu Rasulullah dan para sahabat. Yang Allah redai agama itu agama apa? Agama Islam yang dibawa oleh Allah dan Muhammad bin Abdullah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dikirim kepadanya kitab dan sunnah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini agama yang benar. Agama Indonesia tidak benar, belum tentu benar kalau tidak sesuai dengan itu. Taib, yang saya tanyakan sekarang, agama Nasrani, agama Nasrani yang ada di Amerika itu benar dengan agama, sama dengan agama yang dibawa oleh Isa Al-Masih? Apakah akan memasukkan surga orang-orang yang Amerika, George Bush dan semacam itu ke surga walaupun dia Nasrani? Sekalipun ada praktek-praktek Islam, praktek-praktek ajaran Isa Al-Masih mereka lakukan, bukan begitu? Atau semua ajaran Al-Masih sekarang ini beda semua? Enggak. Ada agama tegak akan, tapi telah diselewengkan, tapi telah tidak disesuai lagi dengan ajaran yang benar. Begitu pula lah dengan ajaran agama kita ini. Penyelewengan itu sudah ada. Anda sangka, bapak-bapak sangka Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak beragama? Agama. Siapa yang mengatakan Abu Lahab itu beragama dengan agama Ibrahim? Mereka mengaku ajarannya Islam Hanif. Kenapa Allah sebut mereka musyrik? Kenapa Allah sebut mereka itu kafir? Karena mereka mengaku mereka Islam, akan tapi Islam yang syirik, Islam yang menyembah Lata dan Uzza. Ini yang membuat Abu Lahab, Abu Jahal terbunuh di dalam peperangan. Nah, kita sangka bahwa agama yang kita anut sekarang ini sama dengan agama Rasulullah? Perlu penglihatan akal kita harus digunakan. Maksudnya begitu. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terakhir meninggal tahun 99 Hijrah. Suatu hari ketika beliau di Basrah, mengalir air matanya. Demi Allah, 99 Hijrah, masih banyak sekali tabi'in, murid-murid dari sahabat Rasulullah. Masya Allah. Di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Masya Allah, tidak ada lagi agama yang aku lihat, agama yang ditegakkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yang aku lihat sekarang ini kecuali solat. Apa kata Anas bin Malik? Yang nampak olehnya sama orang melakukan solat. Persaudaraan sudah berubah, saudaraan dulu dengan persaudaraan sekarang. Infak orang dahulu dengan infak orang sekarang sudah berubah. Cara beribadah khusyuk sudah mulai berubah. Itu dalam masalah perbuatan hati. Perbuatan amal yang nampak sudah berubah. Sudah banyak tambahan-tambahan agama yang tidak ada. Itu tahun 99 Hijrah, dan kita telah berada pada tahun 1427 Hijrah. Bagaimana Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, melihat agama kita? Dia akan mengatakan, subhanallah, tidak ada lagi kaum muslimin bersatu dan mufakat dalam suatu ajaran agamanya kecuali dengan syahadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang Allahu Akbar, subhanallah. Enggak, kalau mengikir begini, kapan selesainya umat? Seharusnya bagaimana cara yang benar? Sholatlah seperti sholat Rasulullah
Sallu kama ra'aitumuni sholli. Bukankah itu tuntunan Rasulullah? Selesai. Kenapa kita perdebatkan cara ini cara itu? Yang penting adalah salat. Sudahkah kita salat seperti salatnya Rasulullah? Ini yang penting. Nah, ini yang harus kita Haji harus sesuai pula dengan haji Rasulullah, baru dapat haji mabrur. Yang sesuai pun dengan haji Rasulullah, tapi hatinya, cara pengamalan hajinya tidak sesuai, belum tentu juga haji mabrur. Apalagi yang lah melenceng hatinya tidak sesuai dengan haji tidak sesuai. Ini membuat putus asa. Akan tapi kita hidup di akhir zaman, mau di hari kiamat, Isa al-Masih mau turun, Mahdi mau turun, akhir zaman mau dekat. Wanita-wanita sudah mulai banyak, pelacuran mulai bertebar. Kita melihat orang berzina di tengah jalan, sudah ada, sebutlah tanda-tanda hari kiamat, sudah ada semuanya, tanda-tanda kecil. Istri sudah membantu suaminya bekerja di luar, sudah, itu semua sabda Rasulullah. Kita lihat juga pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Bagaimana coba PT membeli tanah-tanah mereka, kemudian mereka menjadi konglomerat. Mana lagi tanda-tanda kecil? Mau hari kiamat lagi, Pak. Jadi ambil sumber yang murni. Jadilah engkau menjadi Salmanul Farisi, jadilah engkau menjadi Waraqah bin Naufal, jadilah engkau menjadi Zaid bin Amr bin Naufal pada awal-awal Islam datang. Sebagaimana kita sekarang, sebagaimana mereka di penghujung-penghujung, kita juga berada di penghujung-penghujung. Jadi beragama yang benar adalah agama yang kita ambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil langsung, Bapak. Ambil langsung. Bagaimana caranya? Subhanallah. Tidak mungkin kita dustai Allah. Mungkinkah Allah berdusta? Tidak. Mana pula Allah berdusta? Kalau Allah kita katakan berdusta, berarti Allah kafir pula. Kenapa Ustaz katakan begitu? Allah pernah, apa hubungannya dengan kajian kita ini? Allah berdusta pula. Saya bilang Allah kan mengatakan bahwa agama Islam ini Allah jamin, Allah jaga. Akan tapi agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam, yang dibawa oleh Musa alaihissalam, Allah tidak jaga. Penjagaannya Allah perintahkan, Allah berikan, Allah titipkan kepada ulama-ulama mereka. Tapi Islam yang menjaga siapa? Allah. Nah, mungkinkah Allah mengatakan bahwa dia menjaga Islam, sudah itu tidak dia lestarikan Al-Quran dan Sunnahnya? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya aku yang menjaga Islam, menjaga Al-Quran dan Sunnah, dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah, dan kami menjaganya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Islam dan Allah jaga, kemudian kita tidak dapat mendapatkan kebenaran? Mana? Tidak sulit saya dapat kebenaran kok, tidak ada saya tahu bagaimana salat Rasulullah itu. Itu pertama permasalahannya apa? Kita belum mencarinya, atau kita belum mengeluarkan tenaga, belum mengeluarkan uang, belum mengeluarkan air mata sebagaimana Salman mencari kebenaran. Kita mengeluarkan uang 1.000 rupiah untuk pengajian aja payah. Udahlah, tidak apa-apalah Ustaz, surau sebelah saya aja lah, cukuplah saya masuk surga. Subhanallah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya kita bayar dengan belajar di sebelah masjid kita. Sedangkan Salmanul Farisi harus menjual dirinya untuk sampai ke Madinah, harus meninggalkan kampung halamannya, harus meninggalkan ayah yang mencintai dan ia cintai, harus meninggalkan ibu, harus berpisah ratusan tahun dengan keluarganya sehingga dia kembali lagi. Itu perjuangan yang sangat berat mendapatkan surga. Perjuangan yang terbunuh di sana Yahya, terbunuh ya Zakaria, perjuangan terusir darinya Muhammad bin Abdullah. Kemudian kita merasakan bahwa kita akan mendapatkan surga tidak seperti mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah kepada kita semua, melunakkan hati kita, mencerahkan pemikiran kita untuk mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada ketenangan hidup dalam kesusahan atau dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik
memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas tausiah yang barusan kita dengarkan dari Ustaz Halim Munawwar. Dan kita sampai pada waktu untuk sesi tanya jawab bagi bapak ataupun ibu yang ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kajian yang barusan kita dengarkan. Silakan untuk memberikan tulisan